Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih kepada kaum muslimin yang sudah mendukung channel saya. Dan bagi yang baru melihat channel saya, tidak bosan-bosannya saya mengajak, mari kita sama-sama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari golongan-golongan sesat yang menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari akidahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya dengan memberikan dukungan berupa subscribe, like, komen, dan men-share link video di platform-platform media sosial lainnya. Tujuannya agar ketika ada orang awam yang memasukkan kata kunci di dalam kolom pencarian, channelnya muncul paling atas. Sehingga mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia maupun di negara-negara sekitarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada postingan video kali ini, saya akan mereaksi dan meluruskan kekeliruan Ustadz Wahabi yang berbicara tentang sifat azaliyah sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarhus Sunnah. Hal ini sangat penting sekali dilakukan ya. Tidak boleh kita membiarkan seseorang menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan keilmuan. Apa yang dijelaskannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga hal itu menjadi fitnah terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan fitnah itu adalah kemungkaran. Kita tidak boleh berdiam diri ketika melihat ada kemungkaran. Wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tegasnya wajib kifayah. Sebelum saya mereaksi, tentu kita harus melihat terlebih dahulu ceramah dari Ustadz Wahabi yang berbicara tentang sifat azaliyah berikut ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnah lil Muzani, syarah sunnah oleh Imam Muzani yang dijelaskan, diterangkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi hafidhallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan kemuliaannya, dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan dia dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqul makdur, dan takdir Allah yang terdahulu sudah berlaku bagai hamba-hambanya. Wa huwal jawadul ghafur, dan dia maha dermawan lagi maha pengampun. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan dia mengetahui mata-mata yang khianat dan yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Sudah kita sarah sedikit kemarin. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Qauluhu al-ulu, tentang sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah. Ini sudah kita pernah sampaikan. Sifatul ulu ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, yaitu sifat yang apa? Apa sifat zatiyah itu? Sifat yang apa? Yang senantiasa melekat pada diri Allah, tidak terpisah oleh atau tidak terpisah
sedikit pun atau sekejap pun dengan zatnya. Selalu kalau dalam bahasa Arabnya lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Allah senantiasa tersifati dengannya. Ya, makanya ini juga bisa kita gunakan membantah alil bid'ah ketika mereka menanyakan katanya Allah di atas arsy. Lalu di mana Allah sebelum diciptanya arsy? Kita jawab apa? Apa jawabannya? Nggak tahu. Bahwasanya Allah kapan saja senantiasa ada di atas. Ya. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah di atas semuanya. Ya. Allah sudah di atas semua makhluknya. Karena apa? Allah namanya Al-Ali, Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Ya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah di atas. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ya. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya jawaban bagi al-bid'ah ketika menanyakan di mana Allah sebelum menciptakan arsy, tetap Allah di atas. Nah, karena al-ulu adalah sifat zatiyah, sifat. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz Wahabi yang berbicara tentang sifat al-ulu, di mana dia memasukkan sifat al-ulu itu adalah sebagai sifat zat. Hal ini tidak diingkari. Ya, karena memang sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memasukkan sifat al-ulu atau sifat istiwa ke dalam sifat zat. Dan termasuk di dalamnya tadi ada penjelasan terkait sifat zat itu apa, yaitu sifat yang senantiasa ada. Allah senantiasa dan selamanya disifati dengan sifat tersebut. Hal itu memang betul, tidak salah. Namun dari kelazimannya yang disimpulkan yaitu Allah berada di atas sebelum makhluk diciptakan. Ini jelas sangat keliru dan tidak masuk akal. Ya, bisa dibilang ngawur. Bagaimana bisa dikatakan Allah berada di atas sebelum makhluk diciptakan? Sedangkan arah atasnya belum ada. Ya, arah atas itu atau arah-arah yang lain itu baru ada setelah makhluk diciptakan. Setelah alam semesta diciptakan baru ada arah atas. Jadi tidak bisa dikatakan Allah berada di atas sebelum makhluk diciptakan karena arahnya belum ada. Ini kan jelas. Jelas sekali. Dan tidak bisa dibantah. Ya, untuk lebih jelas lagi, untuk menguatkan argumentasi yang sudah saya sampaikan, ya, mari kita pertama kali baca dulu bagaimana perkataan Imam Al-Muzani terkait sifat azaliyah Allah. Ya, perkataan Imam Al-Muzani terkait sifat azaliyah Allah, Allah disifati dengan sifat azaliyah ada di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ini dia kitabnya, tepatnya ada di dalam halaman 81. Nah, ada di sini. Nah, seperti biasa teks kitab saya sudah ketik ulang sesuai permintaan netizen. Ada di sini. Nah, mari kita baca dulu perkataan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani berkata, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azadiyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabida. Kalimat-kalimat Allah, kuasanya, naatnya dan sifat-sifatnya adalah yang sempurna, bukan yang diciptakan. Sifat-sifat yang kekal, azaliyah, dan bukan sifat-sifat yang baru lalu musnah sifatnya. Walakana rabbuna naqisan fayazida. Dan Tuhan kita tidak pernah kurang kesempurnaannya sehingga perlu bertambah. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqina. Maha suci sifat-sifatnya dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitqanu. Dan akal tidak mampu menjangkaunya.
Di sini jelas bahwasanya Imam Al-Muzani menetapkan zat Allah disifati dengan sifat-sifat azaliyah. Azaliyah artinya adalah sifat-sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan tanpa permulaan, dan sifat-sifat azaliyah itu kekal selamanya. Dan untuk melengkapi perkataan Imam Al-Muzani, tentu kita butuh penjelasan yang sama dari para ulama salaf juga, di mana ada ulama salaf yang mengatakan penetapan sifat azaliyah yang semakna dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Ini dia kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang berkata tentang sifat azaliyah Allah itu ada di halaman 9. Di sini. Dan teks kitab ini sudah saya ketik ulang juga. Ada di sini. Ya, mari kita baca dulu perkataan Imam At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Dia senantiasa dengan sifat-sifatnya yang ada tanpa permulaan sebelum makhluknya diciptakan. Lam yazdad bi kaunim syai'an lam yakun qablahun min sifatihi. Tidak bertambah dengan sebab keberadaan mereka sesuatu apapun yang tidak ada sebelum mereka diciptakan dari sifatnya. Kama kana bi sifatihi azaliyan. Dan dia sebagaimana dahulu dengan sifat-sifatnya sebelum makhluk diciptakan. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sama seperti yang demikian selamanya dengan sifat tersebut kekal abadi. Kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah halaman 9. Ya. Lalu perincian dari sifat azaliyah itu dikatakan oleh Imam At-Tahawi di halaman berikutnya, yaitu halaman 15. Di sini, di dalam halaman 15, Imam Abu Ja'far At-Tahawi memperinci sifat-sifat azaliyah yang disifatkan kepada Allah. Itu sifat-sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan. Dan teks kitab ini sudah saya ketik ulang juga, ada di sini. Mari kita sama-sama baca perincian dari sifat azaliyah yang ditetapkan oleh Imam At-Tahawi. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adbati. Maha suci zat Allah dari batas-batas dan ujung, suci dari bagian-bagian, anggota-anggota fisik dan alat-alat perbuatan. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'ati. Dia tidak diliputi arah-arah yang 6 seperti seluruh makhluk-makhluk. Kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah halaman 15. Nah, pada bagian terakhir ini menjelaskan Allah tidak diliputi arah yang 6. Inilah yang dimaksud dengan sifat azaliyah ketika makhluk belum diciptakan. Dan ini jelas Allah tidak diliputi arah yang 6. Maksudnya tidak ada arah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang dari zat Allah. Karena arah itu baru ada setelah alam semesta diciptakan. Allah tidak berada pada satu arah manapun. La fi jihah. Itulah sifat azaliyah ketika makhluk belum diciptakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi itu jelas tidak masuk akal dan menyalahi penjelasan dari ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana bisa dikatakan berada di atas lawang arah atasnya saja belum ada gitu kan. Arah-arah yang 6 itu baru ada setelah alam semesta diciptakan. Jadi inilah yang diyakini oleh para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait sifat azaliyah Allah. Yaitu Allah disifati tidak berada pada satu arah manapun. Sehingga tatkala para ulama salaf menetapkan sifat al-ulu atau sifat tinggi,
maka maksudnya bukan tinggi berada di atas, karena mereka menetapkannya sebagai sifat zat, sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan. Tidak meyakini tinggi berada di atas, tetapi dengan menyerahkan ilmunya kepada Allah, mentafwid maknanya kepada Allah. Atau sebagian dari para ulama salaf membawanya kepada isyarat kemuliaan. Jadi tinggi di atas arsy maksudnya adalah kemuliaan Allah. Karena sifat mulia Allah sudah memilikinya sebelum makhluk diciptakan. Jadi begitu cara memahami perkataan ulama salaf di dalam menetapkan sifat al-ulu. Jelas terbantahkan apabila dikatakan Allah berada di atas sebelum makhluk diciptakan. Ini jelas ngawur sekali. Kasihan orang-orang awam apabila diajarkan dengan ajaran-ajaran seperti itu. Kesimpulannya, para ulama salaf ahlus sunnah wa jamaah meyakini Allah senantiasa disifati dengan sifat-sifat azaliyah, yaitu tidak berada pada satu arah manapun. Sehingga ketika mereka menetapkan sifat istawa, sifat al-ulu atau sifat fauqiyah, mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diam dari menjelaskan maksudnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dan juga dijelaskan oleh Imam Baihaqi dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait sifat azaliyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.